mereka taruhlah bisa dikatakan bacalek-bacalek yang bandel begitu, udah daftar ke parpol A, kemudian ke parpol B juga, atau udah level DPR dia daftar, DPRD dia daftar, sanksinya apa? Langsung coret sama KPU atau enggak disuruh milih? Bisa jadi caleg itu ada yang tidak tahu loh. Kan satu, dia pendatang baru di partai. Dia tidak semua orang itu paham sistem politik, sistem kepartaian, sistem pemilu, seperti Mbak Livi yang ngikutin diskusi dengan baik politisi senior. Tapi ada orang yang datang diiming-imingi, yang mengiming-imingi tidak satu, tapi ada beberapa. Saya menemukan itu. Jadi akhirnya dia mencoba peruntungan kedua-duanya. Karena pendekatannya pragmatis saja. Dikasih kesempatan sama yang A, yang B juga ngasih kesempatan, udahlah coba aja dua-duanya. Jadi konsep soal ideologi, soal kader itu tuh emang nggak ada gitu. Yang penting jadi. Yang penting peluang itu dicoba. Apalagi kan suka dikasih iming-iming ya. Angin surga jadi, menjadi pejabat publik, dihormati, dihargai. Jadi ada yang memang juga tidak tahu. Nah bagaimana terhadap mereka ini? Jadi pendaftaran caleg kan sudah dilakukan 1 sampai 14 Mei. Setelah itu ada verifikasi administrasi. Nah itulah yang ditemukan. Ada yang berkasnya belum lengkap, berkasnya masih kurang, atau belum memenuhi syarat bahasanya. Ada yang ganda tadi. Nah partai ini masih bisa diberi kesempatan untuk memilih. Karena tidak boleh dicalonkan dua. Karena masih menuju... Yang memilih partainya. Yang memilih ya, karena yang menominasikan peserta pemilu adalah partai politik, jadi hanya partai politik yang bisa mengubah itu. Sayangnya KPU itu tidak mengekspos partai apa yang ganda. Di gandanya itu karena, maksudnya langsung saja kegandaan DPR dengan DPRD, contoh ya, partai ini dengan partai ini. Taruhlah misalnya partai belimbing, paling banyak. Betul. Bagi saya sih itu bukan bagian. Kenapa nggak dirilis aja ya? Nah itu dia, karena kan ini proses yang harusnya terbuka, transparan. Sehingga partai itu serius berbenah. Karena kalau itu tidak diumumkan, seolah-olah itu dianggap sebagai, ya ini masih ongoing proses, bukan data final. Nanti kita akan revisi lagi, tapi jangan gitu dong. Jangan seru waktu pas selebrasi pendaftaran ke KPU aja, rame-rame, bikin cara yang unik-unik, tapi ternyata pas diverifikasi gagal total. Nah ini akuntabilitas itu sebenarnya derajatnya harus lebih tinggi ya. Bagi saya sih, kalau kita sekedar menunggu di ujung, kita tidak tahu proses, kemauan untuk berbenah, kemauan untuk serius, itu akan lambat datangnya.